Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Kamis 3 Februari 2022, hari biasa, pekan biasa keempat, manus sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, biasanya kalau kita ingin pergi ke suatu tempat untuk liburan, untuk ziarah, untuk mengunjungi keluarga kita menyiapkan banyak hal, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, lalu memperkirakan kalau di sana nanti ketika musim hujan atau musim dingin kita juga harus membawa mantel, harus juga membawa pakaian hangat, membawa jaket, membawa makanan yang cukup untuk di sana. Semuanya kita siapkan supaya liburan atau ziarah atau kunjungan kita itu bisa terlaksana dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga lancar, aman, dan membuat kita berbahagia. Namun pemandangan yang ditampakkan dalam sabda Tuhan hari ini berbeda sekali, di mana Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-dua tanpa bekal. Tadi dikatakan kecuali tongkat boleh dibawa, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Bekal untuk keperluan sehari-hari pun tidak boleh. Hanya yang perlu-perlu saja yang boleh dibawa oleh murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada mereka, murid-muridnya. Dan kuasanya ini adalah lebih dari cukup untuk pewartaan mereka, untuk mewartakan pertobatan, untuk mewartakan bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus ingin agar mereka tidak lalu disibukkan perhatian mereka hanya pada perlengkapan yang akan dibawa sebagai utusan. Ia ingin agar murid-muridnya itu fokus saja pada amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu mewartakan kabar gembira, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan pertobatan. Bekal yang amat dibutuhkan untuk menjadi pewarta sudah diberikan kepada mereka, yaitu kuasa untuk mengatasi roh-roh jahat. Dan Tuhan Yesus hendak meyakinkan mereka bahwa ketika mereka fokus saja pada amanat dan mengamalkan amanat itu dan menyampaikan amanat itu, maka yang lain-lainnya, makan, minum, tempat tinggal akan dicukupkan oleh penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kutipan yang lain juga Tuhan Yesus menegaskan demikian. Dalam Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka keyakinan ini juga menjadi keyakinan kita bahwa ketika kita sudah berjuang hidup baik dan benar lewat pekerjaan kita, keseharian kita, maka yang lain-lain itu ketika kita
tekun bekerja, ketika kita bertekun dalam kebaikan, bertekun dalam kebaikan bersama yang kita perjuangkan, maka yang lain-lainnya itu kita yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan, bahkan melebihkan untuk kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau beri kuasa dan mengutus ke-12 murid-Mu untuk mewartakan pertobatan, supaya bisa menerima warta sukacita kerajaan-Mu. Semoga kami dari hari lepas hari semakin diperbarui dalam semangat pembaruan diri, agar bisa semakin siap menyambut sukacita kerajaan-Mu, menyambut dan mengalami damai, sukacita, pengampunan, kebenaran. Semoga pekerjaan kami pun hari ini berhasil baik oleh karena penyelenggaraan-Mu. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.